لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang layak dipuja dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepadanya, karena bersyukur merupakan hamba-hamba yang karena bersyukur adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita akan mulia. Salawat dan salam semoga Allah telah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merawat dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa kita akan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan kita menjadi bekal dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini, kadangkala kita menghadapi tantangan atau kesulitan hidup. Ada saatnya kita mampu menyelesaikan dengan lancar, namun kadang tidak mampu mengatasi dengan kekuatan diri sendiri dan gagal meraih harapan. Di saat itulah kita merasa perlu kehadiran pihak lain, bisa dengan meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat ataupun seseorang yang berpengalaman. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk bekerja yang terbaik dengan maksimal. Selanjutnya, selalu menyertakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, dan Dia menjamin akan mengabulkannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan telah berfirman, berdoalah kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Berdasarkan ayat ini, semestinya kita tidak perlu ragu-ragu untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena telah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seseorang yang mengalami kesedihan karena kesulitan dalam hidupnya. Setelah memperoleh bimbingan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka permasalahannya bisa terselesaikan. Dalam sebuah hadis, Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah SAW telah masuk masjid
Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah sedang duduk di sana. Beliau bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan waktu untuk sholat?" Abu Umamah menjawab, "Duka cita dan hutang membelenggu diriku, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Maukah kamu ajarkan satu doa? Jika kamu membacanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melunaskan hutangmu." Abu Umamah menjawab, "Sudah tentu wahai Rasulullah SAW." Maka beliau bersabda, "Ucapkanlah pada waktu pagi dan petang bacaan ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Abu Umamah berkata, setelah membaca doa tersebut, Allah menghilangkan kedukaanku dan melunaskan hutangku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kala kita mengalami beberapa persoalan kehidupan dan merasa sulit untuk membebaskan diri. Sesuai kandungan doa dalam hadis tersebut, kita diajarkan bagaimana memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari 8 hal masalah yang sering menimpa dalam keseharian kita, yaitu al-hammi wal hazan. Yang pertama yaitu kita berlindung dari kebingungan dan kesedihan. Ketika mengalami kesulitan hidup, seseorang bisa mengalami rasa bingung, resah, gelisah, atau galau. Di sisi lain akan mengakibatkan rasa sedih atau duka. Akibatnya kehidupannya terasa sangat berat. Hal ini bisa menimbulkan stres dan depresi. Yang kedua, kita berlindung dari al-ajzi wal kasal, sifat lemah dan sifat malas. Kesulitan atau tantangan hidup yang berat bisa membuat orang merasa tidak mampu, lemah, dan takut, bahkan sebelum menjalani ujian itu sendiri. Hal ini menyebabkan sikap hidup pesimis, nyali yang rendah, dan mudah menyerah. Sisi yang lain, ada sifat buruk yang banyak menghinggapi manusia, yaitu malas. Orang yang hanya mau seenaknya, orang yang mau hanya enaknya saja, tapi tidak suka berjuang menghadapi kesulitan. Tipe semacam ini jelas tidak akan pernah dapat meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita berlindung dari al-jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan bakhil. Kedua sifat ini jelas sangat tercela. Sifat pengecut menggambarkan kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari masalah, dan tidak layak tampil sebagai pemimpin. Sifat kikir menunjukkan sikap egois dan tidak peduli pada keadaan lingkungannya. Yang keempat, kita berlindung dari ghalabatid daini wa qahrir rijal, lilitan hutang dan penindasan orang. Di tengah kesulitan hidup, kondisi ekonomi yang sulit, kadang kita terpaksa berhutang pada orang lain. Memang sebaiknya kalau bisa kita menghindarkan diri dari hutang. Namun bila terpaksa, hendaknya jangan berlebihan, sebab ada sebagian orang yang menjadi hutang sebagai kebiasaannya, akhirnya terjerat hutang dan bahkan masuk dalam kategori riba yang berlipat-lipat. Pada sisi lainnya, kondisi kita yang lemah kadang-kadang dijadikan sasaran pihak lain untuk ditindas dengan ancaman tertentu, dikuasai atau dipaksa mengikuti keinginan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan riwayat dalam hadis tersebut, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka mari kita berupaya mengatasi setiap kesulitan hidup kita dengan cara membuka diri untuk orang lain agar dapat membantu atau menolong kita, dan menjadikan iman kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa kita. Dan satu hal lagi, apabila kita ingin diberikan jalan keluar dari berbagai persoalan hidup adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Demikian khutbah siang kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah kali ini, pada khutbah kedua kali ini, khatib ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam kesulitan hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا